Dalam filsafatnya Karl Jaspers ini ada istilah Das Umgreifende. Jadi Das Umgreifende itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris the encompassing, atau bahasa Indonesianya yang meliputi, bahasa Arabnya muhit. Nah, yang tidak terjangkau tadi oleh pikiran itu antara lain ya yang melingkupi manusia. Jadi namanya Das Umgreifende. Bahasa Jermannya begitu. Jadi apa saja sih yang melingkupi itu? Nah, nanti ada beberapa hal yang melingkupi kita. Tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Tidak bisa menjangkau itu ya selain dia senantiasa meluas, juga karena dia di luar diri kita yang mampunya hanya menangkap subjek dan objek. Yang meliputi ini tidak bisa kita jadikan objek pemikiran kita. Kenapa tidak nyampe pikiran kita? Jadi karena dia senantiasa meluas terus. Apa saja sih yang pikiran kita tidak nyampe tadi? Nah, ini yang disebut Das Umgreifende tadi, yang berhubungan dengan yang transenden. Yang pertama kata Karl Jaspers adalah Das Sein. Das Sein ini mungkin kalau bahasa Jawa itu kasunyatan, kenyataan hidup. Jadi hidupku ini dalam fakta dan kenyataannya, atau Das Sein itu sulit sekali pikiran kita menangkapnya. Dia di luar kemampuan pikiran kita untuk secara tepat menangkapnya. Mengapa? Das Sein tadi ya saya jelaskan. Dia dinamis, dia berubah terus. Aku yang sejati itu apa sih? Itu kan sulit kita menangkapnya. Aku orang yang seperti apa sih? Yang kemarin mungkin beda dengan sekarang. Misalnya saya harus membaca teman-teman, misalnya ada teman saya baca, kamu ini orang kayak gimana ya? Terus saya pahami. Begitu saya pahami, mungkin orang ini sudah berubah. Mungkin gara-gara saya pahami tadi, dia ingin menampilkan dirinya yang baik-baik saja misalnya. Loh, terus kamu yang asli itu yang mana? Tidak akan ada orang yang tahu. Jadi inilah Das Sein. Jadi orang itu pasnya gimana, tidak ada orang yang tahu. Misalnya sampean menebak, saya, oh Pak Faiz itu orangnya gini. Wong ya saat ini juga aku bisa mengubah diriku. Atau gara-gara pandanganmu aku sekarang berubah. Yang semula tidak begitu bisa jadi begitu. Misalnya teman-teman, wah Pak Faiz itu orangnya penyayang sekali loh. Mungkin sebenarnya saya tidak terlalu penyayang seperti tidak terlalu penyayang seperti yang dijelaskan teman-teman. Tapi begitu diklaim begitu, wah ini saya harus agak penyayang ini. Masa sudah dibilang penyayang kok tidak penyayang? Ada perubahan-perubahan. Ya bisa juga sebaliknya. Saya tidak mau jadi orang mudah ditebak, saya sekarang ingin berubah. Orang itu secara natural berubah terus, sulit ditangkap. Ini yang disebut bagian dari yang sulit ditangkap oleh pikiran tadi. Nah, tapi Das Sein ini yang meliputi hidup kita. Jadi kita ini hidup kan dari satu fakta diri ke fakta diri yang lain. Dia ada dalam diri kita, tapi susah untuk ditangkap. Yang kedua, kesadaran umum. Kesadaran umum ini sifatnya objektif. Jadi ini seperti saya menjelaskan kemarin ya, mudahnya kesadaran umum itu kayak generasi-generasi. Oh kalau generasi tahun sekian itu cara berpikirnya begini, cara menanggapi hidupnya begini. Ini kesadaran umum. Yang ini juga sama sulitnya ditangkap. Seperti Das Sein tadi. Jadi ini sebenarnya objektif, tapi susah dipahami. Susah ditangkap.
kesadaran umum hari ini itu apa? Sebagaimana ada sein, ini juga bisa berubah-ubah. Pikiran kita sulit menangkapnya. Yang ketiga, geis ini jiwa atau roh. Nah, kalau ini mungkin, kalau dasain tadi kan sisi fisiknya. Kalau roh ini kan sisi batinnya. Dalam diri kita ini kan ada makna-makna. Dalam diri kita ini ada ide-ide, gagasan-gagasan. Tapi juga sama sulitnya. Para filosof itu menjelaskan tentang jiwa, tentang roh itu tidak selesai-selesai. Bahkan Al-Quran bilang, kulir ruhu min amri robbi. Sudahlah, bilang saja kalau ada yang tanya tentang roh, wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Wa ma'utitumul ilma illa qalila. Dan engkau tidak diberi pengetahuan tentang roh itu kecuali hanya sedikit. Memang sulit, tapi dia kan ada, nyata, meliputi hidup kita. Itu guys. Kemudian dunia ini. Dunia ini apa sih? Ruang dan waktu tempat kita tinggal ini apa sih? Ya semua filosof, semua sufi, semua teolog berupaya mati-matian menjelaskannya. Tapi tetap tidak ada jawaban final. Tapi kita menerima bahwa kita ini hidup di dalam dunia. Dunia meliputi kita. Kemudian termasuk yang meliputi adalah eksistensi. Nah, ini juga sama. Eksistensi itu kan yakin ada, wong setiap orang eksis versi dirinya, tapi kan tidak bisa pasti. Aku seperti apa tidak pasti, yang lain seperti apa tidak pasti. Sehingga eksistensinya sendiri ada, tapi wujud, bentuk, pola bakunya seperti apa sangat beragam. Kemudian transendensi. Transendensi itu ya bagaimana dunia atau ranah yang jadi awal segalanya. Jadi realitas yang transenden. Yang ini kalau hanya pakai akal, pakai pikiran, kata Jasper, sulit kita memahami ranah yang transenden ini. Bisanya kita pahami dari simbol-simbol. Dari cipher, adanya yang transenden. Mudahnya begini loh. Yang transenden itu misalnya, ini kayak kemarin-kemarin sih contoh waktu tasawuf. Kita melihat alam ini. Wah, alam ini kok setertib itu ya. Berarti ada sesuatu yang mengaturnya. Ada sesuatu yang mengendalikannya. Kalau kita yang beragama sih mudah. Tuhan, begitu saja kan. Meskipun oleh Jasper disebutnya yang transenden. Jadi ini juga kan sulit dipahami, sulit dijangkau, tapi meliputi hidup ini. Dan yang terakhir, das Umgreifende itu intelijensi, akal budi kita. Ini juga semacam makhluk misterius juga. Ini kan kita sulit, ini hubungannya apa ya akal dengan otak, dengan pikiran. Bagaimana proses terjadi tahu dan tidak tahu itu dan lain sebagainya. Ini kita menjelaskannya kan sulit. Tapi kita percaya ada. Meskipun penjelasannya tidak mampu kita pastikan. Yang transenden juga begitu. Kita percaya ada, tapi penjelasannya tidak sederhana, tidak bisa hanya pakai akal atau nyari fakta nyatanya saja. Demikian juga dengan dasein, kesadaran umum tentang jiwa, tentang dunia, tentang eksistensi. Kita percaya itu semua ada, tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Tidak seperti saya tahu saat ini sekitar jam 9 lebih sekian. Tidak seperti saya tahu ini laptop, tidak seperti saya tahu ini bantal dan lain sebagainya. Kita tidak sulit untuk menangkap apa itu dasein, apa itu kesadaran umum, apa itu jiwa, apa itu dunia, apa itu eksistensi, apa itu yang transenden, apa itu intelijensi. Tapi
Hal-hal ini meliputi hidup kita, ada di sekeliling kita, meskipun kita tidak bisa memahaminya secara utuh. Itulah mengapa kita perlu melakukan leap of faith. Kita meloncat pada keimanan, kepercayaan. Ya wis, yang penting kita percaya saja. Nah, makanya penting juga nanti kita jelaskan hubungan antara transendensi dan kepercayaan. Jadi, ya hakikatnya leap of faith tadi, ya karena meloncat pada kepercayaan dalam transendensi, ya pastinya proses transendensi itu dasarnya ya kita percaya. Kalau kita tidak percaya, berarti kita berhenti pada akal dan empiris yang tadi terbatas, yang tidak bisa nembus banyak hal, termasuk yang meliputi tadi. Menarik dalam pendapatnya Karl Jaspers, orang yang melakukan transendensi berarti dia percaya. Nah, orang yang tidak percaya itu nanti dia paling tidak akan terjebak dalam 3 hal. Ya, tidak percaya kalau bahasa kita sehari-hari mungkin pakai istilah tidak beriman. Orang yang tidak percaya itu dia bisa jatuh pada nihilisme atau jatuh pada demonologi atau jatuh pada deifikasi manusia. Nihilisme itu berarti tidak percaya apapun. Kan banyak orang kemudian ya sudah, itu tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dipahami dengan metode-metode ilmiah, ya sudah berarti tidak ada. Nah, ini namanya nihilis. Tidak percaya apapun. Yang dipercaya hanya yang terjangkau saja. Ada yang gaya berpikirnya seperti ini. Kan kalau teman-teman belajar filsafat barat itu ada istilah positivisme logik. Cara berpikir yang logika, yang positivistik. Yang di situ hanya percaya hal-hal yang masuk akal dan ada faktanya. Yang tidak masuk akal, tidak ada faktanya, termasuk yang metafisik, disebut sebagai meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya dibahas. Nah, ini mungkin antara lain ya indikasinya. Jadi orang yang tidak mau melakukan transendensi berarti pengetahuannya sebatas yang mampu dia jangkau saja. Di luar itu dia tidak percaya, ya kemungkinan jatuh pada nihilisme. Atau alternatif kedua, jatuh pada namanya demonologi. Demonologi itu yang transenden tadi diganti dengan hal lain yang sifatnya terjangkau. Misalnya, kalau tadi kan kita membahas Tuhan, membahas hal-hal di luar diri yang tidak terjangkau, kita cukup iman saja. Nah, orang yang tidak mau jatuh pada leap of faith, meloncat pada keimanan, ya dia hanya percaya yang terjangkau oleh akal pikirannya saja. Akhirnya apa? Ya dia menganggap semuanya yang terjangkau akal dan pikiran saja. Maka yang transenden tadi diganti dengan hal-hal yang sifatnya terjangkau. Jadi kalau tadi misalnya kita kan mengarahkan yang transenden, kalau kita yang beragama mungkin Tuhan. Nah, kalau bagi yang tidak percaya ranah yang transenden, ya posisinya transenden tadi diganti yang tidak transenden. Makanya namanya demonologi. Kayak mempertuhankan berhala, mempertuhankan setan, mempertuhankan benda, mempertuhankan harta, mempertuhankan pikirannya sendiri, dan lain sebagainya. Itu namanya demonologi. Mengganti yang transenden dengan yang lain.
Ya, mempertuhankan yang tidak Tuhan, yang levelnya tidak transenden, dianggap transenden. Nah, yang ketiga, deifikasi. Ya, deifikasi ini mirip demonologi, tapi yang dipertuhankan manusia. Pokoknya manusia yang paling hebat, pokoknya manusia yang ngerti segalanya. Terus yang dipertuhankan manusia. Jadi ini tidak melakukan geser atau melompat pada keimanan, tapi berhenti pada yang bisa dijangkau oleh manusia saja. Akhirnya bisa jadi nihilisme, tidak percaya apapun yang di luar jangkauan akal budinya manusia, atau menjadikan hal lain sebagai Tuhan, sebagai yang transenden, namanya demonologi. Kalau hal lain itu adalah manusia, mempertuhankan manusia, menganggap manusia yang paling superior, yaitu namanya deifikasi. Mempertuhankan manusia, mendewakan manusia. Jadi transendensi dekat dengan kepercayaan. Yang tidak percaya kemungkinan jatuh pada nihilisme, demonologi, dan deifikasi. Baik, jadi ini menarik ya. Membahas eksistensi, kemudian bisa geser ke ranah agama, ranah ketuhanan. Nanti di belakang ya kembali lagi membahas eksistensinya manusia. Tapi sambil membahas eksistensi, kemudian menegaskan hakikat yang ilahi, yang ketuhanan. Nah, di antara pandangan-pandangannya Jasper selanjutnya masih tentang yang transenden ini. Loh, yang transenden itu kan tidak bisa dijangkau. Termasuk tadi kan yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya manusia itu dasein, jiwa, dunia, eksistensi, kesadaran, dan lain sebagainya. Lah terus gimana kita bisa memahami dan menjelaskannya? Nah, dari sini nanti muncul gagasan lain dari Karl Jaspers yang terkenal sekali, yaitu Sievers, Difference atau Jaspers. Jaspers kalau dalam bahasa Inggris. Jaspers itu artinya simbol-simbol. Jadi hal-hal yang transenden tadi karena tidak bisa dijadikan objek pemikiran, orang memahaminya melalui simbol-simbol. Jadi Jaspers itu simbol-simbol atau sandi-sandi yang menunjukkan adanya yang transenden. Ya bentuknya bisa tulisan, bisa mitos-mitos, bisa dogma-dogma, bisa apapun, termasuk pemandangan-pemandangan alam. Jadi simbol atau Jaspers ini merujuk pada adanya yang transenden. Ya contoh mudahnya kayak kita waktu ngaji tasawuf itu ya, bagaimana kita melihat alam ini, apapun itu, mengingatkan kita kepada Allah. Nah ini Jaspers namanya, simbol-simbol. Atau kalau kita ngaji misalnya baca Al-Quran, itu simbolnya dalam bentuk kata-kata, huruf-huruf. Jadi yang muslim mungkin akrab dengan istilah ayat. Ayat itu ada yang kauniyah, ada yang qauliyah. Kauniyah itu alam semesta ini. Kalau qauliyah itu yang tertulis, ada hurufnya, ada kata, ada kalimatnya. Semuanya ayat-ayat Allah. Berarti semuanya adalah simbol sandi yang menunjukkan adanya Allah. Atau kalau dalam gagasannya Jaspers ini, adanya yang transenden. Jadi kalau dalam gagasannya Jaspers bentuknya macam-macam. Mungkin dalam bentuk mitos-mitos, mungkin dalam bentuk pemandangan-pemandangan alam, mungkin dalam bentuk kata-kata, huruf-huruf, dogma-dogma, dan lain sebagainya.
Apalagi dalam agama isinya penuh sekali dengan simbol-simbol. Simbol itu kan berarti dia tidak bisa dipahami begitu saja dari faktanya atau kenyataannya. Tapi dia merujuk pada hal lain yang tidak kelihatan. Itulah simbol-simbol. Itulah namanya Cypers kalau dalam bahasa Inggris.